Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Baik-baik saja, puji Tuhan. Tuhan telah menjaga, memelihara kita di masa sulit ini. Kali ini kita bertemu dalam renungan tentang sabar dalam kesesakan. Kita akan membaca dalam Roma 12 ayat 12 tentang sabar dalam kesesakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, salah satu hal yang penting ketika kita menghadapi persoalan hidup adalah kesabaran. Apakah ketika kita menghadapi penyakit, menghadapi masalah keuangan, atau masalah musibah dan wabah? Yang diperlukan adalah kesabaran. Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang tumbuh dari iman. Kesabaran karena kita bersandar kepada Tuhan, bukan kesabaran biasa. Kesabaran demikian membuat orang percaya bisa menikmati hidup yang berbahagia bersama Tuhan. Kesabaran membuat saya dan saudara bisa menikmati hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudaraku, pada bagian ini kita akan membahas tentang pengertian sabar dalam kesesakan. Yang pertama yaitu tidak mengeluh. Sabar artinya tidak mengeluh. Sering terjadi saudara-saudara ketika kita dalam kesesakan, dalam kesulitan hidup, kita mengeluarkan kata-kata yang berisi tentang ketidakpuasan atas apa yang sedang terjadi. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, bahkan tidak sedikit dari kita yang menyalahkan, bahkan menuduh Tuhan karena bertindak kurang adil, sehingga kita mengalami hal yang buruk dalam hidup kita. Saudaraku, itu semua merupakan bentuk ketidakpuasan dan kekecewaan kita, sehingga kita tidak sabar. Inilah saudaraku yang dimaksud dengan keluhan. Ketika orang Israel di padang gurun, orang Israel begitu banyak mengeluh dan menuduh Tuhan. Bahkan kita juga sebagai orang percaya sering berlaku demikian. Keluhan dan tuntutan sering kita sampaikan kepada Tuhan. Kita lebih suka di Mesir yang tidak jelas arahnya daripada di padang gurun yang sudah jelas tujuannya, yaitu Kanaan yang subur dan makmur. Saudara, ketika kita mengeluh, kita tidak akan pernah mendapat pelajaran dan nilai-nilai dari kesesakan atau penderitaan itu. Bahkan kita harus remedial, kita mengulang apa yang pernah kita alami, dan ini akibat dari karena kita kurang sabar. Yang kedua saudaraku, tidak mencari jalan keluar, tidak mencari penyelesaian sendiri. Orang yang sabar, dia menunggu uluran tangan Tuhan untuk menyelesaikannya. Ketika terjadi persoalan hidup, kecenderungan kita adalah mencari penyelesaian sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Kita tidak sabar menunggu cara Tuhan, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kita berusaha dan belajar untuk sabar agar tidak terjadi kesulitan yang lebih berat dalam hidup kita. Jangan kita mencari penyelesaian sendiri yang berakibat buruk di masa depan kita. Marilah kita mau sabar, menunggu sampai waktu dan cara Tuhan dinyatakan. Dan jangan cari jalan sendiri yang menurut kita itu terbaik. Yang menurut kita tidak ada jalan lain, harus ini dan harus itu. Yang terakhir saudaraku, sabar dalam kesesakan artinya tetap bersyukur di tengah pergumulan hidup. Yang membuat seorang bisa bertahan dalam kesesakan adalah bersyukur. Karena kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya.
Kita bersyukur karena kita tidak sendirian. Kita bersyukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam kesesakan itu. Ayub menjadi contoh bagi kita semua bagaimana dia sabar dalam kesesakan, kesulitan yang dia alami. Dan Alkitab mengatakan bahkan ketika semuanya habis, Ayub tidak mengeluh. Ayub tidak mengaduh apalagi menuduh Tuhan. Dia tidak pernah menyesal untuk semua yang terjadi itu, saudaraku. Ayub tetap menghormati Tuhan. Ayub tetap menghargai Tuhan. Inilah yang dimaksud bersyukur dalam segala hal. Karena itu, saudaraku, marilah kita minta pada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kesabaran dalam keadaan sekarang ini. Kita minta Tuhan memberi kita kesabaran dan kekuatan. Kita minta tolong agar Tuhan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit ini tanpa mengeluh, tanpa cari jalan sendiri, dan tetap bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.